Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam kasih buat saudara-saudari dimanapun kita berada yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah ini. Hari ini kita akan merayakan Hari Mama. Kita bersyukur ada seorang mama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam momen ini, mari kita diajak untuk bisa mengingat pengorbanan dan kasih mama dengan memberikan kasih kita, memberikan yang terbaik untuk mama selagi beliau masih hidup. Dan kita juga diajak untuk semakin mengasihi Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Bersama-sama, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita sembah Dia, Allah yang tak terselami pikirannya, tak terukur kasih dan setianya. Hanya Engkaulah Allah di hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau
Ya Tuhan, Engkaulah Allah pencipta kami. Saat ini kami datang dengan segala kerinduan untuk memuji dan menyembah-Mu. Layakkan setiap kami untuk menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Biarlah anugerah dan kemurahan-Mu menyucikan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ibadah ini. Biarlah Tuhan turut hadir bersama kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang disampaikan untuk setiap kita hari ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Engkau tetaplah Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Dahsyatnya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa
Yesus Tuhan, Engkaulah harapan, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Marilah kita bawa segala pergumulan hidup kita di hadapan-Nya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya dan kami andalkan. Saat ini kami berdoa untuk proses vaksinasi di negara kami. Biarlah boleh didistribusikan dengan baik dan vaksin tersebut dapat diterima baik oleh tubuh kami dan dapat membantu mencegah terjangkitnya virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang mungkin kami bergumul dalam hal kesehatan. Kami memohon kekuatan dan kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami yang bergumul dalam hal studi, dalam hal jodoh, atau kami yang sedang mencari pekerjaan, dan kami yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang adalah sumber pengharapan, yang akan memberikan kami hikmat yang dari Engkau ya Tuhan, dan jalan keluar untuk setiap permasalahan-permasalahan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh doa dan permohonan kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk Papa Mama yang sayang kepadaku dan setia membimbingku saat ku sedih, bingung atau penuh takut. Ku aman selalu, Papa Mama tuntunku. Betapa sayangnya Papa Mama padaku. Dalam doa mereka ku dengar namaku. Lewat Papa Mama ku belajar besarnya kasih Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama. Terima kasih ya Tuhan untuk Papa Mama yang sayang kepadaku dan setia membimbingku saat ku sedih, bingung atau penuh takut. Ku aman selalu, Papa Mama tuntunku. Betapa sayangnya Papa Mama padaku. Dalam doa mereka ku dengar namaku. Lewat Papa Mama ku belajar besarnya kasih Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama. Betapa sayangnya Papa Mama padaku. Dalam doa mereka ku dengar
besarnya kasih Tuhan. Terima kasih untuk papa mama. Lewat papa mama ku belajar besarnya kasih Tuhan. Terima kasih untuk papa mama. Terima kasih untuk papa mama. Hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih Jemaat GKA Surabaya. Saya bersyukur hari ini, walaupun kita berada di jarak yang jauh, Jakarta Surabaya, tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membawakan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Ketika firman dibacakan, berharap Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah Roh Kudus yang berbicara ke dalam tiap hati kami, supaya kami diberkati, dikuatkan, dan diberikan inspirasi untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kehidupan kami dengan lebih beriman dan lebih kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa memohon penyertaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera
ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kadesh. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kadesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Ahinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroshet Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroshet Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu. Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberikannya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, adakah orang di sini? Maka jawablah, tidak ada." Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu
menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang mendengarkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan segala pesan-pesan dan hikmat dalam firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara, sebelum saya melanjutkan menyampaikan penjelasan pemaparan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak anak-anak, jikalau ada di antara saudara hari ini hadir atau berada bersama dengan saudara, untuk bertemu dengan boneka saya, Apit. Boleh dipanggil anak-anak? Nah, inilah Apit, singkatan dari anak pilihan Tuhan. Dan hari ini Mama Ane mau Apit menyapa teman-teman di Surabaya. Halo teman-teman di Surabaya, nama saya Apit. Ya, namanya Apit ya. Kita belum pernah ketemu ya? Belum kayaknya deh ya. Atau dulu sekali, tapi kayaknya anak-anak belum lahir. Aku sudah ada. Sudah. Waktu itu berapa tahun yang lalu? Kira-kira 20 tahun yang lalu. Aduh. Pasti anak-anak belum ada ya, mungkin remaja yang ada. Waktu itu Apit ke Surabaya 20 tahun yang lalu. Waktu itu aku cerita rahasia si Apit. Iya, rahasia si Apit. Hari ini Mama Ane mau bercerita, bukan cerita, khotbah. Khotbah cerita lain. Agak beda sedikit. Bercerita tentang Deborah. Jadi Apit tolong memberikan pesan buat teman-teman anak-anak di GKA Surabaya. Teman-temanku sekalian, khotbahnya tentang apa? Belum khotbah. Iya, belum khotbah ya. Tapi mungkin Apit bisa menolong teman-teman bercerita sedikit tentang lebah. Oh, tentang lebah. Oh ya, aku senang lihat bunga, tapi kadang-kadang suka ada lebah. Iya, ada lebah di bunga karena apa? Karena ada madunya. Iya, terus kalau lebah kerjanya gimana? Kerjanya rajin ambilin madu, terus disimpan di dalam sarangnya. Iya, dan ada ratu lebah. Ratu lebah itu ngapain? Ratu lebah itu biasanya memberikan tugas kepada lebah-lebah yang lain, kemudian lebah-lebah yang lain mengumpulkan madu, menyimpannya di dalam sarang tersebut. Gitu, ada satu ratu yang kerja lebahnya banyak. Iya, dan kamu tahu Deborah, nama Deborah artinya lebah madu. Oh gitu. Dan Deborah itu seperti ratu lebah yang memimpin tentara-tentara Israel untuk berperang. Mengumpulkan madu. Bukan mengumpulkan madu, tetapi mungkin ya boleh dibilang Deborah mengumpulkan kebaikan Tuhan dan mereka bisa mengalami manisnya kebaikan Tuhan ya. Tetapi memang Deborah memimpin bangsa Israel, orang-orang Israel untuk menyerang musuh Israel yang sangat jahat dan sudah lama menekan mereka. Berapa lama? 20 tahun. Aku sana sama waktu sebelum kita ke Surabaya. 20 tahun. Ya kira-kira selama itulah orang Israel ditekan. Jadi kalau ada kakak-kakak yang umurnya 20 tahun, seumur itulah orang Israel menderita karena orang Kanaan. Iya benar. Nah, papa mama, kakak-kakak, remaja, pemuda akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Anak-anak boleh main dulu atau ngapain dulu, begitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di akhir. Mau ketemu lagi? Boleh, nanti di akhir kita ketemu lagi ya. Sekarang aku permisi dulu ya, biar Nona Anu bisa khotbahnya dengan leluasa. Iya. Bye. Saudara-saudara, hari ini kita sudah
membaca firman Tuhan yang cukup panjang ya, 24 ayat, akan tetapi di dalam 24 ayat itu kita menemukan ada satu topik yang menarik, yaitu bagaimana Deborah memimpin dengan bijaksana dan kemudian bagaimana kita belajar dari kebijaksanaan Deborah. Saudara-saudara, di dalam Harvard Business Review yang diterbitkan sekitar 30 Desember 2020 oleh Jack Zenger dan Joseph Folkman, waktu itu dibicarakan tentang bahwa wanita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik selama krisis corona ini. Wanita memimpin lebih baik selama krisis katanya. Kenapa? Karena ada inisiatif, agility, memberikan inspirasi, membangun orang lain, membangun relasi, integritas dan jujur, komunikasinya powerful, kolaborasi dan tim kerja, merintis perubahan, mengambil keputusan, inovasi, solusi, fokus kepada customer dan eksternal, mendorong untuk mencapai hasil, menghargai perbedaan, membangun perspektif yang strategis, ahli dalam profesinya, dan berani ambil resiko. Menarik ya? Dan ini setelah mereka mengadakan survei dan sebagainya, maka mereka menemukan pemimpin negara yang meresponi COVID dengan baik adalah pemimpin negara dari Denmark, Finlandia, Iceland, New Zealand, Jerman, dan Slovakia. Dan mereka adalah wanita. Menarik ya saudara ya? Justru di dalam masa-masa yang krisis ini, justru pemimpin wanita dapat memimpin dengan lebih baik dengan kriteria-kriteria yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, memang di dalam masa pandemi dan masa krisis ini, pemimpin itu harus proaktif, implementing social distancing, sehingga harus ada komunikasi bagaimana mempengaruhi orang-orang supaya mau menjaga jarak misalnya. Kemudian bergerak dengan cepat karena mempunyai intuisi, melihat apa yang akan terjadi di depan, sehingga para pemimpin ini melakukan restriction lebih awal. Dan juga mereka dengan leluasa mencari para ahli untuk meminta advice. Dan yang terpenting juga mereka mampu untuk mempersatukan negara, mempersatukan bangsa, di dalam situasi di mana mereka itu perlu untuk meminta respons yang komprehensif dan yang cepat dengan transparan dan komunikasi yang compassionate, ya, yang penuh dengan belas kasihan dan pengertian. Nah, saudara, pada hari ini bicara tentang Hakim-Hakim pasal 4, kita diperhadapkan dengan pemimpin wanita. Bukan karena saya wanita sehingga saya berbicara seperti ini, tetapi kenyataannya nats yang diberikan pada saya untuk dikhotbahkan hari ini adalah tentang Deborah, seorang pemimpin wanita yang diizinkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan memimpin ketika pada saat itu terjadi krisis yang besar. Krisis apa saudaraku? 20 tahun orang Israel ditekan oleh orang Kanaan. Dan juga di dalam masa-masa tersebut, masa-masa hakim, di mana orang Israel itu senantiasa mengalami kelabilan. Nanti ketika ada hakim-hakim mereka bertobat, setelah hakim-hakim tidak ada mereka kembali berbuat dosa, terus-menerus seperti itu. Krisis iman di dalam bangsa Israel. Dan juga hari ini kita melihat adanya krisis kepemimpinan pria. Barak yang seharusnya adalah jenderal, ya, jenderal perang begitu ya. Tetapi justru ketika dia seharusnya maju, dia justru minta Deborah untuk maju terlebih dahulu. Mari kita melihat bagaimana bijaksana dari kepemimpinan Deborah dan bagaimana kita belajar dari hikmat yang Deborah miliki. Yang pertama-tama saudara, Deborah adalah pemimpin yang dari mulutnya keluar kebenaran. Saudaraku sekalian, Deborah adalah pemimpin yang berhikmat. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, disebutkan di ayat yang keempat, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot. Saudara, tidak diceritakan Lapidot itu siapa, tetapi diceritakan Deborah adalah seorang istri
sebagai seorang istri, biasa saja. Tetapi dia adalah seorang nabiyah yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara mungkin sudah mengetahui bahwa hakim yang dimaksudkan di sini beda dengan pengertian hakim yang sekarang ya. Hakim yang dimaksudkan ini adalah memerintah bangsa Israel, bukan hanya menolong bangsa Israel untuk mengetahui atau melakukan satu perundingan tentang keadilan dan sebagainya, tetapi juga dia memimpin bangsa Israel. Nah, jadi saudaraku sekalian, ditulis di ayat 5 ini, Deborah biasa duduk di bawah pohon korma ya. Jadi itu dia punya mimbar begitu ya, di bawah pohon korma, dan di sanalah orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi orang-orang Israel banyak mengajukan kasus-kasus yang mereka hadapi dan meminta Deborah untuk menolong mereka untuk melihat, menyelidiki benar dan salah dan apa yang menjadi advice atau menjadi nasihat daripada Deborah. Sekali lagi saudara, Deborah seorang istri, tetapi dia juga adalah seorang pemimpin di mana dari mulutnya keluar hikmat, keluar kebenaran, sehingga orang-orang datang mencari dia untuk mendapatkan kebenaran. Saudara, dari sini saja ya, apa yang kita pelajari saudara? Saya merenungkan ya saudara ya, merenungkan. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, entah sebagai ibu atau sebagai ayah, atau pemimpin di dalam sebuah perusahaan, atau di dalam sebuah organisasi, pertanyaannya ya saudara ya, apakah saya memimpin itu dengan hikmat? Artinya dari mulut saya keluar kebenaran dan nasihat-nasihat sehingga orang-orang akan mencari kita untuk bertanya. Saudara, baru-baru ini saya kehilangan seorang rekan yang sangat dekat. Dia baru saja menyelesaikan masa pelayanannya di tempat kami di Yayasan Unike. Kena COVID dan beliau dipanggil Tuhan. Saudara, ketika upacara kremasi dan juga acara untuk mengenang kehidupannya, saya sangat kagum saudara. Saya sangat terkesan dengan kesaksian dari anggota-anggota Yayasan Unike dan juga banyak lagi orang di luar itu yang menyatakan keterhilangan mereka. Dan satu hal yang hampir sama diucapkan oleh orang-orang yang dengan cucuran air mata, dengan sedih mereka menyaksikan, mereka mengatakan apa? Saya dikuatkan, saya bisa menjalani hidup ini karena nasihat-nasihat dari Ibu Wechen, rekan saya ini. Dan saudara, banyak sekali orang-orang yang mengatakan, saya sangat kehilangan nasihat-nasihat dari Ibu Wechen. Kebetulan saudara, di awal masa pandemi kami membuat satu acara pembinaan rohani untuk anak-anak dan membuat satu semacam tim gitu ya, tim pencerita yang mempunyai karakter, dan waktu itu kami sengaja memilihkan karakter untuk Bu Wechen ini, nenek nasihat. Jadi saudara, benar-benar ya kami kehilangan dia, bukan hanya kehilangan sosoknya, kehadirannya, tapi kami kehilangan nasihat-nasihat yang biasa dia ucapkan. Orang bertanya, menantikan jawaban dari dia. Nah, saudaraku sekalian, setelah acara-acara itu usai, saya merenungkan ya, bagaimana dengan kami yang ditinggalkan, hamba-hamba Tuhan lain yang ditinggalkan. Apakah kami juga mempunyai nasihat yang cukup bijak untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan arahan dan bimbingan? Kemudian saya merenungkan lagi saudara, anak-anak saya sudah besar ya, 2 orang, yang satu ada di Chicago dan sekarang sedang pindah ke kota di mana adiknya tinggal. Jadi mereka akan sama-sama tinggal di Seattle. Yang pertama usia 25, yang kedua usia 21. Jadi sudah dewasa ya saudara ya. Lalu saya renung-renungkan, saya pikir ya, apa ya yang melekat di dalam hati, di dalam ingatan mereka.
Apakah nasihat-nasihat yang saya berikan, ajaran-ajaran saya berikan, mereka anggap itu sebagai sesuatu yang berharga, yang mereka simpan dan mereka ingat? Atau sebaliknya, saudara, apa yang keluar dari mulut saya itu nggak berguna, sia-sia. Malah mungkin kalau bisa tidak perlu didengar dan mereka tidak mau mendengarkan. Banyak, saudara, banyak. Anak-anak dewasa yang bercerita nggak mau dengar kata orang tua. Karena apa? Karena kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua itu bukannya sesuatu yang sifatnya menguatkan, mendorong, memberikan hikmat, memberikan pencerahan. Tetapi justru sesuatu yang melemahkan hati, yang membuat marah, yang membuat jengkel. Saudara, itu menjadi satu perenungan bagi kita ya. Sebagai pemimpin, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah seperti Deborah, yang di dalam dari mulutnya itu keluar kebenaran, sehingga orang mencari dia ke bawah pohon korma untuk mencari ibu Deborah, bertanya, kalau saya ngalamin ini, jawabannya apa? Saudara, ini menjadi satu perenungan dan refleksi buat kita. Yang kedua, saudara, saya melihat Deborah itu memang seorang wanita yang kalau dengar kata Deborah gitu ya, kita mempunyai kesan superwoman atau ya Wonder Woman atau sesuatu yang mungkin seperti Captain Marvel punya tim gitu ya. Tapi saudaraku sekalian, saya melihat satu sisi yang berbeda juga di dalam diri Deborah. Yaitu Deborah ini adalah wanita yang sekalipun dicari orang banyak untuk ditanya hikmatnya, dicari oleh orang banyak untuk memimpin. Tetapi saya melihat Deborah itu tahu posisi dan tanggung jawabnya. Dia tahu kapan dia ngomong, kapan dia nggak ngomong, kapan dia bergerak, kapan dia nggak bergerak, siapa yang seharusnya berjalan di depan. Dan dia adalah orang yang tidak ada reluctant, nggak ada reserve untuk jangan saya lah, jangan saya, nggak begitu tuh ya. Dia bukan tipe orang yang jangan saya lah, jangan saya. Tetapi juga bukan tipe saya aja gitu ya. Dia tahu posisi dan tanggung jawabnya, kapan waktu yang tepat dan siapa orang yang tepat. Kenapa saya bilang begini? Saudara, tadi kita melihat ya bahwa di ayat 6 Deborah menyuruh memanggil Barak bin Ahinoam dan Kedesh di daerah Naftali, ya jadi sebenarnya dia berasal dari orang-orang yang nanti akan digerakkan oleh Tuhan untuk menyerang. Nah, kemudian saudara dikatakan di sini dia bilang sama Barak, Barak, ini waktunya loh. Kamu ingat nggak? Tuhan tuh ngomong bahwa mestinya kamu yang maju, bergerak sekarang, menyerang, ya, dan dengan menggerakkan 10.000, ya. Dan tidak usah takut dengan 900 kereta besinya orang Kanaan. Karena kita punya 10.000 orang yang gagah perkasa, yang kuat dan pemberani. Tapi saudaraku sekalian, si Barak nggak begitu tuh. Ya, jadi inisiatif dari Deborah. Tapi Barak bilang apa? Barak bilang, kalau kamu maju, saya maju. Tapi kalau kamu nggak maju, saya nggak mau. Kenapa ya? Apakah dia takut? Nah, kemudian respon Deborah apa? Saudara kalau punya rekan ya, rekan laki-laki ya, atau suami dah gitu ya. Ayo Pak, maju Pak. Terus suami saudara bilang, kalau kamu nggak maju, saya nggak maju. Kalau kamu maju, saya maju. Saudara mungkin bilang, kamu nih laki-laki bagaimana sih? Kamu mestinya kamu yang maju. Kenapa jadi aku? Gitu kan ya. Mungkin kita jadi ngamuk, ngomel dan sebagainya. Tapi Deborah mengatakan apa? Baik. Jadi artinya saudara, Deborah ini orang yang tahu yang penting mana. Saya udah nggak perlu argumen ya, tidak perlu argumen karena ini udah mendesak. Yang penting ini bangsa diselamatkan. Dan kalau memang saya harus maju, ya saya maju. Kamu nggak berani maju, saya temenin, gitu kira-kira begitu ya. Tetapi kamu tetap maju, saya temenin kamu, begitu ya. Jadi saudara, Deborah mengatakan baik, aku turut. Hanya, ya Deborah kasih konsekuensinya. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Ya,
Walaupun sebenarnya waktu Deborah mengatakan Sisera akan diserahkan kepada tangan perempuan, pada akhirnya kita melihat bukan Deborah perempuan itu, ya, adalah Yael. Ya, jadi Deborah mengatakan perempuan tanpa mengatakan bahwa itu adalah dirinya. Dia hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan, dia sampaikan kepada Barak. Jadi saudaraku sekalian, kita belajar di sini ya dari Deborah. Deborah ini orang yang berani maju, tetapi juga nggak sok tahu, ya. Dan dia juga tahu posisinya, tetap di dalam konteks paternalistik, di dalam konteks budaya laki-laki itu harus memimpin. Deborah tetap memberikan ruang itu untuk laki-laki memimpin. Saudara, saya menyadari benar bahwa semakin hari kita melihat dengan perjuangan Ibu Kartini, ya, derajat wanita sudah diangkat begitu ya. Tapi saudara, kita juga mesti hati-hati jangan sampai istilahnya kebablasan. Saya pernah menulis sebuah artikel waktu yang sudah lama sekali ya. Waktu itu saya masih hamil, jadi 26 tahun yang lalu. Saya menulis sebuah artikel ketika saya pergi ke Jalan Jenderal Sudirman menjemput suami saya. Kemudian saya melihat banyak ibu-ibu muda yang keluar dari kantor, pulang dari kantor. Yang membuat saya berpikir, saudara. Membuat saya berpikir, karena saya pun sebenarnya wanita yang gak bisa diem. Ya. Wanita yang gak bisa cuman ada di rumah aja begitu ya. Wanita yang senang bergerak, senang berinovasi, senang berkreasi. Bahkan saya penginjil keliling gitu ya pada waktu itu. Nanti ada di Surabaya, nanti ada di Semarang, besokannya ada di Jogja dan sebagainya begitu ya. Akan tetapi ketika saya menyadari Tuhan menganugerahkan anak, mengaruniakan anak, dalam hati saya merasa ini adalah sesuatu yang penting. Jadi saya mau mendedikasikan hidup saya selama menjadi ibu bagi anak-anak yang masih kecil. Saya mau mendedikasikan diri saya menjadi ibu bagi mereka, menjadi guru bagi mereka, menjadi pengasuh bagi mereka. Ya, karena waktu itu cepat sekali dan benar ya, sekarang mereka sudah dewasa, saya sudah bisa kemana-mana begitu ya, dan anak-anak juga sudah settle down. Saudara, saya lihat beberapa ibu muda yang keluar dari kantor dan kemudian saya berpikir ya, sudah barang tentu ada ibu-ibu muda yang memang harus bekerja, kalau enggak keluarga nggak bisa jalan. Ya, apalagi sekarang masa pandemi, banyak suami-suami yang kehilangan pekerjaan, mau tidak mau istri mesti turun tangan membantu. Tetapi tidak sedikit loh saudara, tidak sedikit orang-orang yang saya kenal, ibu-ibu muda yang bekerja, meninggalkan anak-anak di rumah dengan pembantu, dengan babysitter, dengan tujuan saudara untuk aktualisasi diri. Dengan alasan, gua nggak betah di rumah, ngurusin anak-anak 24 jam, nunggu waktu anak-anak besar tuh kayaknya lama sekali. Jadi lebih baik daripada saya gila, saya kerja. Dan waktu bekerja saudara seringkali lupa waktu. Dan pada akhirnya seolah-olah mempunyai dua dunia yang berbeda antara dunia rumah dan dunia pekerjaan. Akhirnya saya mengatakan di dalam hati saya, tidak sedikit Kartini yang tersesat di Sudirman. Kartini berjuang untuk mengangkat derajat wanita supaya tidak ditekan. Supaya dunia tahu bahwa wanita mempunyai dignity, mempunyai nilai yang sama dengan pria. Akan tetapi permasalahannya saudara, gerakan feminisme kebablasan. Akhirnya menekan laki-laki dan membuat wanita lebih superior. Bahkan ada gereja yang kemudian mengganti nama Allah Bapa menjadi Allah Ibu. Him, his menjadi her. Dan menurut saya itu kebablasan. Saudara, Deborah menempatkan diri tepat. Dia tahu tempatnya dia adalah mendorong Barak. Yang menarik saudara, kalau kita lihat di sini yang menarik, waktu itu Deborah bersama-sama dengan Barak berjalan ke Kadesh
Ya, 10.000 orang maju mengikuti dia dan Deborah juga maju bersama-sama dengan dia di ayat 10. Ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Tetap loh saudara. Ya, waktu pertama Deborah bilang, Barak ini udah waktunya kamu menyerang. Terus Barak bilang, sama-sama ada ya. Dan oke, saya maju. Ketika sudah maju, Deborah tetap, ayo Barak, kamu maju. Jadi saudara, saya melihat di sini waktu Deborah mengatakan ayo maju, bukan karena dia takut ya. Saya yakin karena dia tahu ini adalah yang Tuhan mau. Yang Tuhan sudah tetapkan adalah yang maju adalah Barak. Sebenarnya Tuhan mau menyerahkan Sisera ke tangan Barak. Tapi saudaraku sekalian, Barak tidak mengambil kesempatan itu dengan baik-baik. Walaupun sebenarnya kita lihat Barak mengejar dan Barak berperang dan kemudian benar mereka mengalami kemenangan sehingga Sisera waktu itu turun ya dari kudanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tapi saya pikir ya, kan si Sisera kan turun jalan kaki, musuhnya udah gampang banget kan Barak nangkep dia gitu ya, bunuh dia segera. Enggak tuh, Barak kemudian dia lebih heboh untuk mengejar tentara-tentaranya Sisera. Ya, sehingga Sisera dengan berjalan kaki terus dia sempat minum susu dulu, ketemu Yael dulu, selimutan dulu gitu ya. Ada waktu yang cukup panjang sampai udah tidur, udah dibunuh dan sebagainya, baru si Barak muncul begitu ya. Dan itulah akhirnya apa yang dikatakan Deborah benar, Sisera dikalahkan oleh perempuan. Saudaraku sekalian, ya, saya melihat di sini Deborah adalah pemimpin yang tahu tempatnya di mana. Dan yang ketiga, Deborah adalah pemimpin yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, Deborah adalah pemimpin yang apapun yang Tuhan minta dia akan kerjakan. Wanita yang dianggap lemah dalam budaya Yahudi dicatat sebagai nabiah yang sangat berperan dalam kemenangan bangsa Israel. Setelah 20 tahun, saudara perhatikan di ayat ketiga, dikatakan di situ, orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Dan di akhir dari pasal 4 ini, setelah Sisera dikalahkan, saudara, di akhir pasal 4 ayat 24 ditulis, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin. Menarik ya? Sekali lagi saya minta saudara balik ke ayat 3. Kanaan, Sisera menindas orang Israel dengan keras. Ayat 24, di akhir semuanya dikatakan, kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin. Dan bukan hanya begitu saja. Kemudian ditulis, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Jadi bukan hanya Sisera, tetapi sekarang Israel di bawah pimpinan Deborah, istri Lapidot, menekan dengan keras Yabin, melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Saudara, luar biasa sekali ya. Walaupun kita lihat ya sebenarnya di ayat 15 dan selanjutnya setelah Deborah nyuruh Barak untuk maju, nggak disebut lagi. Ya, Deborah nggak disebut-sebut lagi. Sampai terakhir Deborah nggak disebut-sebut lagi. Akan tetapi kita tahu siapa yang mimpin bangsa Israel. Jelas sekali di ayat keempat itu bahwa dialah yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Sebagai pemimpin bangsa Israel. Jadi saudaraku sekalian, saya melihat di sini luar biasa Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan Tuhan, ketika Tuhan panggil,
mau pakai. Mau nggak? Pertanyaannya itu tuh. Mau nggak? Taat nggak? Barak ragu-ragu. Nggak taatnya mesti didorong-dorong begitu ya. Sampai akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kehormatan itu. Akhirnya mendapat kehormatan siapa? Deborah. Di akhir, walaupun tidak dituliskan dengan jelas-jelas namanya siapa. Saudara, apa yang kita pelajari di sini, saudara? Tuhan mau pakai kita. Saya tidak tahu ya, saudara ya, seberapa banyak saudara peka mendengar Tuhan minta saudara untuk melayaninya dengan sungguh. Mungkin hal yang sederhana saja. Tuhan ingin Anda menjadi pemimpin bagi anak-anak Anda saja. Bagi anggota keluarga, bagi keluarga besar. Taat nggak saudara? Atau saudara punya banyak alasan seperti Barak? Atau saudara mengatakan, kamu aja deh. Banyak ini ya, guyonan anak-anak di seminari di STT atau bahkan di Unike. Seringkali kita guyonan, inilah aku Tuhan, utuslah dia, utuslah mereka. Saudara, coba saudara refleksi. Berapa kali saudara sebenarnya tahu ini sebenarnya saya yang diutus. Tetapi saya nyuruh orang lain aja deh. Saya delegasi dong gitu ya. Delegasi ke pembantu, delegasi ke siapa. Saudaranya sendiri nggak maju. Saudaraku sekalian, sebenarnya ketika Tuhan menyediakan kesempatan kita untuk dipakai, Tuhan sudah menyediakan kekuatan. Ya contoh ya saudara ya. Sebenarnya sebelum saya khotbah nih saya tuh lemas banget ya. Dalam hati saya begini nih. Iya, kamu mau khotbah tentang Deborah yang kuat ya, kamu sendiri lemes. Bisa nggak khotbah? Saudara, saya mencoba untuk mengamini apa yang akan saya sampaikan. Bahwa ketika Tuhan mau memakai saudara, Tuhan sudah menyediakan kekuatan itu. Tuhan sudah menyediakan pimpinannya. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan kemenangannya. Kita seringkali ragu ya untuk menjawab panggilan Tuhan. Kalau saya diam di rumah aja, nemenin anak home learning, aduh gimana kerjaan? Kalau saya melayani Tuhan di dalam ibadah, entah ibadah online atau sebagainya, gimana urusan ini, urusan itu? Banyak sekali kita menanyakan gimana. Saudara, saya pegang satu prinsip. Tuhan yang aku percaya, Dia akan mengerjakan bagian yang kupercayakan. Itu yang saya pegang tuh. Dia sudah mempercayakan firman kepada saya. Saya percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Sehingga ketika saya menjalankan bagian saya untuk mentaati, mengerjakan apa yang sudah Tuhan taruh di tangan, saya percaya Tuhan akan memelihara apa yang saya percayakan. Termasuk itu semua adalah pekerjaan, kehidupan, anak-anak, masa depan, keluarga besar. Asal kita peka, bagian kita yang mana. Nggak bisa saudara membandingkan, oh mesti kayak dia, mau kayak dia, kalau dia begini jadinya begitu. Nggak mau gitu ya. Nggak bisa saudara kita banding-bandingkan, kita perlu peka, tahu bagian kita masing-masing. Yang jelas saudara, kalau saudara adalah ayah dan ibu, di dalam Ulangan 6 jelas sekali bahwa bagian kita adalah mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Mengajarkan mereka untuk mencintai Tuhan dan melakukannya itu dengan setia tiap hari. Di dalam kehidupan, waktu bangun, waktu berdiri, waktu berjalan. Artinya kita mesti intentional, kita mesti sungguh-sungguh memberikan waktu kita. Jadi pemimpin bagi anak-anak kita. Karena kesempatan untuk berbagi hikmat kepada anak-anak kita sangat terbatas. Ada waktunya mereka akan keluar dari rumah.
dan mereka mendapatkan banyak hikmat masukan dari orang lain. Namun, jikalau anak-anak sudah ada kebenaran di dalam diri mereka, seperti Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, marilah kita menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan di tangan kita masing-masing. Maukah kita menjadi pemimpin yang mempunyai hikmat, bijaksana seperti Deborah, pemimpin yang di dalam dari mulutnya keluar kebenaran, pemimpin yang mempunyai hikmat, pemimpin yang tahu posisi dan tanggung jawabnya, dan pemimpin yang mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat GKA Surabaya. Hamba mau berdoa bagi ayah dan ibu. Saudara-saudara, jikalau saudara adalah suami istri, boleh saling berrangkulan atau saling berpegangan tangan. Suami mendoakan istri dan istri mendoakan suami. Dan jemaat-jemaat yang lain, berdoalah untuk para orang tua di dalam jemaat di GKA Surabaya ataupun mereka yang mendengarkan khotbah hari ini. Tuhan, hamba mau berdoa untuk pasangan suami istri sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak di rumah, bangsa dan jemaat yang Tuhan percayakan dipimpin oleh mereka. Hamba mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya para pemimpin ini, ayah dan ibu, menjadi pemimpin yang memiliki hikmat. Hamba mau berdoa, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka bukanlah kata-kata yang sia-sia, tetapi kebenaran yang dibutuhkan oleh anak-anak yang dipimpin oleh mereka. Tuhan, kami berdoa supaya kebenaran yang dikeluarkan dari mulut, nasihat hikmat yang keluar dari mulut, itu menjadi satu nasihat yang didamba-dambakan terus, yang diingat terus, dan yang dicari terus, bahkan ketika anak-anak nanti sudah keluar dari rumah. Tuhan, kami mau berdoa supaya ayah, ibu, suami, istri, orang tua di dalam jemaat-Mu di GKA Surabaya ini boleh menjadi jemaat, menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun mereka berada, menjadi pemimpin yang tahu posisi dan tahu tanggung jawab. Bukan menjadi pemimpin yang sok tahu, tetapi juga tidak menjadi pemimpin yang tidak berani. Tuhan, tolong supaya masing-masing kami punya kepekaan, mengetahui bagian kami masing-masing, dan rela dipakai oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan sudah menyediakan pertolongan, pimpinan, dan bahkan kemenangan. Berilah kami iman, sehingga rumah tangga jemaat GKA Surabaya menjadi gereja-gereja kecil yang kokoh, keluarga Allah yang kuat, dan jemaat GKA Surabaya boleh menjadi jemaat yang kuat. Pada saatnya nanti saat kami berkumpul sebagai jemaat di dalam pertemuan fisik, kami boleh merayakan kemenangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan memanggil kembali Apit untuk bertemu dengan anak-anak. Apit. Ya, Tadi ngapain? ikut dengerin Oh, ikut dengerin. sambil main Oh, sambil main, sambil dengerin. Jadi kamu tahu ya tadi ceritanya? khotbah Iya, khotbahnya tentang apa? tentang Deborah kan yang tadi artinya ledah nadu. Iya, tapi sekarang Api tahu nggak apa yang pesan yang anak-anak bisa pelajari dari khotbah ini? Nggak tahu, mestinya Nana yang kasih tahu. Iya, iya. Tapi kalau Apit sendiri waktu lagi dengerin itu apa yang Apit
Apa? Yang Apit belajar. Aku tahu. Kalau aku pikir, aku juga mesti berani seperti Deborah. Berani seperti Deborah. Contohnya? Oh itu, waktu itu kan aku disuruh nyanyi. Iya, disuruh nyanyi untuk ibadah online ya? Iya, waktu itu aku disuruh nyanyi. Tapi aku takut. Oh gitu. Terus? Tapi di situ aku nggak takut. Oh ya, pernah takut tapi terus belajar untuk nggak takut. Ternyata nyanyi di depan kamera gitu. Tadinya aku gagap kamera. Gagap kamera. Tapi setelah selesai senang juga sih. Ada teman-teman yang bilang dapat berkat. Oh, ada teman-teman yang bilang dapat berkat. Jadi teman-teman sekalian, kalau diajak sama Lause untuk melayani, jangan nolak ya, karena itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Oh, begitu. Apit mau nyanyi lagu Pakailah Aku. Oke. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Kalau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Udah deh, gitu aja. Nanti dengerin aja sendiri di Spotify Aida. Oh iya, karena sudah lama ya. Teman-teman sekalian juga mau melakukan aktivitas yang lain. Sampai jumpa, ketemu lagi. Mudah-mudahan di Surabaya. Kita disenakan satu andangan. Masih ibadah. Makasih saudara, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus para ibu, kita bersyukur di minggu ini gereja boleh memperingati akan Hari Mama, Hari Ibu di tengah-tengah masa pandemik ketika kita beribadah secara online. Saya percaya di tengah-tengah masa yang sulit Tuhan tetap menyatakan akan pemeliharaannya atas hidup daripada para mama. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Mama. Biarlah peran kita sebagai mama itu boleh menjadi berkat, baik ketika kita mendampingi suami maupun ketika mendampingi anak, bahkan cucu yang Tuhan anugerahkan. Mari Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak kita berdoa dan menyerahkan akan hari esok kita ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami boleh berperan sebagai mama ya Tuhan. Dalam ibadah kami minggu ini kami merayakan akan Hari Mama. Satu peran yang begitu agung. Kami boleh melahirkan satu generasi hidup anak Tuhan yang mengasihi dan takut akan Allah. Di tengah-tengah pergumulan tantangan kehidupan yang tidak mudah. Tuhan, Engkau terus menopang akan para mama ya Tuhan. Di dalam mereka menjalani kehidupan. Baik yang mendampingi anak-anak mereka ketika harus studi secara online. Atau dia terus berjuang menyediakan akan banyak asupan makanan yang baik bagi anak-anak. Atau mendampingi suami ketika harus bekerja. Tuhan terus topang mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kesulitan yang ada. Anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan anugerahkan. Tuhan naungi ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang dikerjakan oleh kaum mama itu tidak akan menjadi sia-sia. Tapi sebaliknya itu akan memberkati akan banyak orang. Generasi anak-anak berikutnya. Melihat akan cinta kasih, kesetiaan dan pengabdian dan dedikasi daripada seorang mama. Tuhan pelihara mereka. Sebagian mereka memasuki usia lanjut dalam masa tua. Tuhan, Engkau juga topang. Sebagian mungkin bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga nyatakan anugerah-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah hadir dan memberkati dan menjamah. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan pertolongan yang datang daripada Allah. Biarlah penghiburan demi penghiburan Tuhan anugerahkan. Terlebih ketika melihat anak cucu mereka boleh berhasil di dalam Tuhan. Di dalam menjalani. Biarlah ada kepuasan, kebanggaan tersendiri di dalam hati daripada kaum mama. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati mereka. Dan kami percayakan kaum ibu dan kaum mama ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kasih
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika Dia mengasah pohon selamat sumber berkat. Mari jemaat sekalian, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.